Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Setelah kita minggu lalu mempelajari tentang jenis-jenis jaringan komputer, hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen jaringan. Materi lanjutan informatika SMA kelas 10 bersama saya Ibu Grace Payung. Anak-anak yang baik, karyawan, pelajar, atau siapapun saja itu pasti sangat membutuhkan kehadiran komputer. Untuk apa? Untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, mencari informasi, dan lain sebagainya. Nah, komputer sendiri harus menyediakan jaringan agar kita dapat terkoneksi dengan internet. Nah, maka jaringan itu memiliki elemen dasar komponennya. Yang pertama adalah komponen hardware yang berisi PC, personal computer, network interface card atau yang dikenal dengan NIC, kabel dan topologi jaringan. Sedangkan elemen dasar yang kedua adalah komponen software yang diantaranya adalah sistem operasi jaringannya, kemudian network adapter driver dan protokol jaringan. Nah, anak-anak ibu yang baik, apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah jaringan komputer? Nah, mari kita lihat 5 komponen jaringan komputer. Pasti yang pertama adalah kita memerlukan komputer ataupun laptop. Kedua, diperlukan LAN adapter. Ketiga, media transmisi. 4, peripheral atau perangkat jaringan. Dan yang terakhir adalah sistem operasi. Kali ini kita akan membahas kelima ini. Jadi kalian harus tetap semangat dan ikuti sampai selesai. Kita mulai dari yang pertama. Komputer atau yang dikenal dengan PC, maupun yang saat ini orang-orang sudah lebih sering menggunakan laptop ya. Nah, coba perhatikan gambar ibu berikut ini. Nah, dalam jaringan komputer itu dibagi menjadi 2, yaitu komputer server dan komputer klien. Oke. Nah, biasanya komputer server ini memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada komputer klien. Mengapa? Karena komputer server ini harus siap untuk menyala terus selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk melayani permintaan dari komputer klien. Nah, komputer server ini biasanya disimpan di ruangan terisolasi yang dilengkapi dengan AC untuk menjaga suhu komputer tetap dingin. Nah, apa saja fungsi server? Yang pertama, memberikan layanan terhadap permintaan klien. Kedua, mengatur lalu lintas data pada sebuah komputer. Ketiga, media penyimpanan file data yang dapat diakses bersama melalui file sharing. Nah, bagaimana dengan komputer klien? Komputer klien berfungsi untuk mendapatkan akses data dan informasi yang telah diberikan server. Yang kedua, fungsinya adalah digunakan sebagai komputer kerja. Nah, itu yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian sebagai administrator bagi komputer lain. Nah, klien juga bisa digunakan sebagai admin bagi komputer lain. Nah, admin ya, bukan server. Oke, kita masuk pada bagian komponen yang kedua, yaitu LAN adapter. Nah, LAN adapter biasanya telah terpasang langsung di onboard pada motherboard. Ya, motherboard ada pada CPU. Nah, LAN adapter ini biasanya berbentuk kartu berbasis PCI. Nah, LAN adapter berfungsi untuk menghubungkan komputer PC atau laptop dengan kabel jaringan. Nah, perhatikan gambar yang di samping. Nah, ini untuk memasukkan kabel jaringannya dan ini untuk dikonekkan ke laptop ataupun PC. Nah, saat ini teman-teman untuk yang menggunakan laptop, keluaran terbaru biasanya tidak lagi menyediakan LAN adapter seperti ini. Sebagai gantinya digunakanlah WLAN adapter atau WiFi adapter untuk mengakses jaringan nirkabel. Misalnya mengakses jaringan internet melalui hotspot. Oke. Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu media transmisi. Ini sudah pernah Ibu jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data.
Kita ulangi lagi sekilas, ada 3 jenis kabel untuk media transmisi, yaitu STP, UTP, koaksial, dan fiber optik. Nah, yang terakhir sekarang ini sudah menggunakan jaringan nirkabel, yaitu menggunakan gelombang frekuensi radio yang tinggi. Baik, itulah dia media transmisi. Kita lanjutkan bagian komponen yang keempat, yaitu peripheral atau perangkat jaringan. Nah, ada 4 perangkat jaringan yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Yang pertama adalah hub. Hub adalah perangkat yang membagi koneksi jaringan ke beberapa komputer. Hub berfungsi seperti pusat distribusi. Jika suatu komputer meminta informasi dari jaringan atau komputer tertentu, maka hub akan meneruskannya ke seluruh jaringan. Nah, kemudian komputer dalam jaringan akan menentukan sendiri apakah permintaan informasi tersebut untuk komputer yang bersangkutan atau bukan. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu switch. Switch ini berfungsi untuk menentukan langsung ke komputer mana permintaan informasi akan diteruskan. Nah, switch ini mirip dengan hub, tetapi fiturnya lebih canggih. Dan perbedaannya, hub dan switch tidak meneruskan permintaan informasi dari satu komputer ke seluruh jaringan, tapi dia menentukan langsung ke komputer mana permintaan informasi akan diteruskan. Berbeda dengan fungsi hub tadi. Oke, kita lihat yang ketiga, yaitu router. Router adalah perangkat untuk menyambungkan 2 jaringan yang berbeda. Umumnya router juga digunakan untuk membagikan koneksi internet ke beberapa komputer. Nah, yang terakhir adalah repeater. Nah, repeater ini apa? Repeater adalah perangkat untuk memperkuat sinyal pada jaringan. Nah, biasanya umumnya repeater ini digunakan pada jaringan dengan jumlah skala besar. Nah, tidak semua perangkat di atas yang 4 tadi maksud Ibu ya digunakan sekaligus. Hal itu tergantung skala jaringannya. Nah, misalkan untuk jaringan kecil hanya 10 komputer bisa hanya menggunakan 1 switch dan atau 1 router, maka cukup menggunakan hub dan switch tanpa harus menggunakan router atau menggunakan hub dan router saja. Tetapi untuk jaringan skala besar, yaitu misalkan untuk menghubungkan banyak komputer pada lokasi yang berbeda, maka diperlukan perangkat yang lebih banyak. Bahkan semua ini diperlukan untuk meningkatkan dan memperlancar koneksi jaringan. Baik anak-anak Ibu yang baik, kita lihat bagian yang kelima, yaitu sistem operasi jaringan. Nah, untuk server dan klien itu sistem operasinya berbeda. Klien menggunakan sistem operasi Windows, macOS ataupun Linux. Sedangkan untuk server dia bisa menggunakan Windows Server 2019, Ubuntu ataupun Fedora Server. Oke. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Itulah kelima komponen yang diperlukan dalam membuat jaringan komputer. Selamat belajar. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa. Bye bye.